Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Enamel, jumpa lagi dengan Asisten Anatomi 2018. Perkenalkan, saya Hani Triafaningrum. Kita akan mereview terkait dengan praktikum 2 subbab dari skeleton apendikuler. Nah, skeleton apendikuler itu terdiri dari ekstremitas, gelang bahu, dan juga gelang panggul. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait gelang bahu ya. Yang pertama adalah os clavicula. Nah, os clavicula ini bentuknya ramping ya. Di bagian medial itu lebih cembung, sedangkan bagian lateralnya itu lebih cekung. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan berartikulasi atau berhubungan dengan bagian acromion scapula sehingga membentuk articulatio acromioclavicularis. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian os scapula. Os scapula ini terletak di posterior dari toraks. Nah, kurang lebih di bagian coste 2 sampai coste 6 ya. Nah, di sini kita lihat bentuknya triangular atau segitiga, kemudian tipis atau ramping. Nah, ada beberapa bagian juga yang penting. Yang salah satu tadi kita sebut itu ada bagian acromion, kemudian ada prosesus coracoid itu, dan ada cavitas glenoid. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekstremitas superior, di mana dari cavitas glenoid kemudian nanti akan bersatu dengan kaput dari humeri. Nah, ini namanya berarti os humeri. Nah, di sini kita lihat ya, ini bagian dextra or sinistra. Nah, cara membedakannya kita lihat juga ini jika ada fossa olecranii yang seperti ini, berarti ini bagian posterior ya. Nah, sedangkan kaputnya ini pasti mengarah lebih ke medial. Jadi bisa kita lihat. Nah, di sini tampaknya bagian dextra ya. Bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke lebih distal dari os humeri. Ini ada os ulna dan juga os radius. Nah, kita lihat ya. Jadi pada posisi anatomis itu os ulna terletak lebih medial daripada os radius. Os ini ya, ini os ulna, ini os radius. Nah, seperti ini posisi anatomisnya. Nah, kita lihat yang membedakan apa. Jadi, untuk os ulna ini sendiri itu bentuknya seperti ini ya. Ya, seperti tongkat ular, ya kan? Nah, nanti akan bersatu dengan os humerus di sini. Kita lihat ini ada yang namanya tadi fossa olecranii, dan bagian os ulna ini namanya olecranon. Nah, seperti itu perhubungannya. Kemudian di sini kita mengarah lebih ke distal lagi. Kita lihat di sini ada bagian yaitu ossa karpal, kemudian os metakarpal, dan juga os phalanx ya. Jadi kalau misalnya ditunjuk satu itu os, kalau banyak berarti ossa, seperti itu. Jadi ada karpal, metakarpal, dan juga phalanx. Nah, ini bagian dari manus atau tangan, seperti itu. Selanjutnya kita mengarah ke bagian gelang panggul, atau disebut juga di sini ada os coxae. Nah, os coxae nanti juga kita lihat ada beberapa bagian, terutama ada os ilium, kemudian os ischium sedikit posterior, dan juga os pubis. Nah, nanti os coxae ini akan berhubungan dengan os femur. Di sini kita lihat ya, bagian caput femoralis itu nanti akan bergabung di sini membentuk articulatio coxae. Ya, kita akan lebih dalam membahas mungkin terkait os coxae, atau tadi di struktur itu ada yang namanya os iliaca ya. Tapi sebenarnya dalam versi kita itu satu bagian ini namanya os coxae. Kemudian kalau ditunjuk bagian ini itu namanya os ilium.
Kemudian ini os pubis dan bagian sini adalah os ischium seperti itu. Nanti akan bergabung dengan sacrum dan juga bagian os coxae lainnya. Seperti itu. Di sini kita lihat juga ke bagian ekstremitas superior. Bagian proksimalnya itu ada namanya os femur, kemudian lebih distal ada os tibia, dan juga di bagian lateral dari os tibia itu terdapat os fibula. Nah, di antaranya ini akan membentuk namanya articulatio genu yang terdiri dari os femur, kemudian os tibia. Dan jangan lupa di bagian anterior kita bisa lihat ya, di sini ada os patella. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke bagian pelantar atau kaki. Nah, di sini ada beberapa os, mulai dari os tarsal, kemudian lebih distalnya lagi ada os metatarsal, ada os metatarsal atau osa ya, osa metatarsal, dan juga ada os phalanx. Nah, os tarsal sendiri itu terdiri dari ada 7 tulang ya, bisa dilihat di bagian-bagiannya. Mungkin kita akan bahas lebih dalam pada praktikum. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk review lagi di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.